Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku kumpul tilelep dimanapun teman-teman berada. Sehat selalu dan rezeki yang banyak. Amin. Untuk teman-teman yang senang mancing ikan mas hanyiran atau ikan-ikan kecil, maka sangat cocok menonton video ini. Kali ini Kukumpul Tilelep ingin berbagi rahasia mancing. Tonton sampai tuntas. Di antara faktor penting mancing maksimal gacor dan jos ada di umpan dan esen. Lantas, apa ciri-ciri umpan gacor? Apa ciri-ciri esen jos? Dan bagaimana pula ciri-ciri perpaduan antara umpan dan esen yang gacor? Kita bahas sampai tuntas. Umpan dan esen mana yang utama? Tentu yang menjadi pondasi utama ada di umpannya. Sebagus apapun esen, kalau umpannya jelek alias tidak cocok, maka tidak akan maksimal. Lantas, apa ciri-ciri umpan gacor? Maka ciri-ciri umpan gacor terlihat dari cara ngentriknya. Kalau ada rembesan, kalau ikan mulai menyenggol, maka tunggu beberapa detik, ikan pasti makan. Kalau ngentrik tidak dilanjut atau hanya menyenggol, pertanda itu umpannya ada masalah, bisa karena basi, bisa karena asem, atau umpannya tidak cocok. Maka teman-teman harus mencari lagi racikan umpan yang jos. Jadi sangat sederhana sekali mengenali umpan layak makan atau umpan atau ciri-ciri umpan yang jos itu apa? Ya, ketika ada ikan di sekitar pelampung kita, maka ikan langsung makan dan makannya pun enak gitu ya. Sebagaimana di video ini, jadi ngentrik-ngentrik sambil tenggelam. Itu pertanda umpannya sudah jos. Bila umpan sudah jos, baru kita bahas esennya. Pondasi awal utama adalah umpan. Umpan sudah masuk, maka esennya pun harus jos. Apa ciri-ciri esen yang jos? Kita ungkap dulu bahwa fungsi esen adalah penarik ikan supaya cepat berada atau datang ke umpan kita, sebagai perangsang juga supaya ikan cepat makan. Kalau di tempat teman-teman tidak diperbolehkan menggunakan esen, maka tidak masalah. Berarti adil ya, seluruh orang menggunakan umpan saja tanpa esen. Maka umpan yang pas, umpan yang gacor standar dimakan ikan itu sudah cukup jitu untuk memancing. Tetapi kalau di tempat kolam teman-teman itu banyak yang menggunakan esen, maka upayakan teman-teman juga menggunakannya. Kenapa? Karena kita akan kesulitan atau orang lain akan lebih cepat strike ketimbang kita. Karena yaitu pengaruh esen itu sebagai penarik dan juga perangsang. Disebut penarik itu ketika ikan berada jarak beberapa sentimeter atau bahkan meter, itu ikan akan semakin cepat mencium aroma datang ke umpan kita. Itu salah satu fungsi esen. Yang kedua, setelah ikan mendekat, ikan itu akan mencium aroma. Kalau aromanya enak, baru akan merasakan. Setelah merasakan, itu baru ranah dan kerjanya adalah umpan. Kalau umpan dirasa enak, maka ikan akan memakannya. Maka kalau di tempat teman-teman menggunakan esen, maka disarankan teman-teman juga menggunakan esen supaya mancingnya maksimal. Lantas ciri-ciri esen yang jos dan gacor seperti apa? Serta berapa tetes penggunaan esen? Kita bahas juga cara testingnya. Setelah teman-teman yakin bahwa umpan tanpa esen teman-teman itu dimakan, maka itu umpan sudah aman. Baru teman-teman teteskan esen. Jika ikan makannya malah jelek, pertanda itu ada masalah di esennya. Kalau teman-teman mancing tanpa esen alias umpannya standar dimakan ikan, yakin ya teman-teman umpannya itu kalau ada ikan dimakan lah gitu ya. Nah, kemudian ditetes esen, maka ikannya makan. Itu pertanda esennya masuk dan disebut jos gitu ya teman. Kemudian berapa tetes penggunaan esen? Nah, ada dua teori. Yang pertama, bila kolam sering dikuras dan ada tempat sirkulasi air, maka disarankan bermain lemah ya. Saya biasa main 5 tetes atau 9 tetes untuk kolam yang sering dikuras dan ada sirkulasi air, atau kolam-kolam yang jernih yang bening, itu disarankan main lemah. Apalagi kolam yang baru dikuras banget ya teman-teman, itu jangan main kencang kita. Kemudian yang kedua, kalau kolam jarang dikuras bahkan tidak ada sirkulasi air, cenderung
airnya mengendap bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka bermain lemah bukan solusi. Justru teman-teman harus bermain kencang, bisa main di 15 tetes atau 20 tetes atau lebih. Disinilah pentingnya testing dan uji coba mempelajari karakter kolam. Kalau teman-teman sudah tes di satu kolam, oh ini kolam senangnya main 9 tetes, maka pertahankanlah di tetesan 9 itu. Kecuali di kolam baru, teman-teman baru menjajal, tidak tahu, boleh main 9 tetes dengan opsi terus up per 2 tetes supaya kita mengetahui jumlah tetesan yang pas itu berapa tetes. Sebagai kesimpulan, pokoknya kalau di kolam teman-teman orang-orang pakai esen, maka sangat dianjurkan teman-teman juga menggunakan esen supaya bisa menandingi lawan dengan sempurna. Karena kalau tanpa esen, sementara yang lain pakai esen, itu kecenderungan ikan lebih condong akan datang kepada yang menggunakan esen karena terpancing aromanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Hatur nuhun. Assalamualaikum.